Alamatus sa'adah, kebalikannya tanda orang yang bakal bahagia. Dzikru dzunubil madhiyah, kalau dosa diingat-ingat taubat berulang-ulang. Wa nisyanul hasanat al madhiyah, kayak enggak punya amalan apapun. Ya Rabbi, ma ma'ana amal. Wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Ini orang yang 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah ya Allah, yang 25.000 salawat sebelum tidur, yang tiap hari 10 juz Al-Quran, tapi masih mengatakan dalam qasidah yang lain, ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Ya, orang tidak merasa bahwa dia punya amal. Ini tanda orang yang bahagia. Wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin, selalu lihat yang atas kalau urusan agama, urusan ilmu ibadah, dia lihat ini kan fulan, kan fulan, kan fulan. Dalam ceramahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ana punya kaset pernah ana dengar. Kan beliau ada satu min al-Jufri di Sewun, ya, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Kemudian ditanya oleh beliau, Kif, ente tak lihat ibadah seperti ini, Masya Allah. Beliau menjawab, Naam, aku baca Siyarur Rijal wa manakib ajdadi. Aku lihat mereka ahli soyam, ahli ini semua, dan aku tidak ingin kalah dari mereka. Maka itu aku tambah ibadah, aku tambah semua. Jadi setiap kali aku membaca kitab manakib aulia, saya nggak mau kalah. Kata. Ini yang seperti itu yang karena dia lihat yang atas. Tapi kalau kita lihat sirahnya Abu Lahab, Abu Jahal, wa ana ahsan minhu, alhamdulillah. Ya. Enggak maju-maju kita orang, alhamdulillah. Lihat preman, lihat orang ahli maksiat, amalannya enggak karu-karuan, ya alhamdulillah. Kita orang masih untung enggak kayak gitu. Ini salah yang kayak gitu enggak maju. Tapi lihat itu, lihat kan fulan. Kan Al-Habib Muhammad Al-Majdzub As-Segaf dalam kitabnya Al-Habib Manaqibul Imam Muhammad bin Ali As-Segaf. Jadi ada kitab namanya Masyrabul Hani. Di situ kitab itu mengungkap tentang manaqib Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Habib Ali Muhammad bin Ali ada, kata Habib Ahmad bin As-Salatos, sahib rayatul alawiyin fil jannah, fil qiyamah. Nanti yang megang benderanya para alawiyin habaib nanti di yaumil qiyamah itu karena Habib Muhammad mat wa huwa sajid fi Masjidil Muhdhar. Meninggalnya dalam manaqib disebut bahwa dia itu meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Muhdhar. Ketika meninggal rebutan habaib Sewun sama Tarim. Yang Sewun minta Habib Muhammad bin Ali dibawa ke Sewun untuk dikubur ke Sewun. Kemudian hal habaib di Tarim ketika itu mengatakan la madam hutu fi Masjidil Muhdhar, maka harus dikubur di Zambal dan di depannya Syekh Umar Muhdhar. Sampai sekarang kuburannya ada. Bukan ketika meninggalnya Habib Muhammad bin Ali, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas waktu itu yang pegang magam Mandal Alawin, yakni Ra'sus Subha ketika itu. Beliau termasuk min talamid Habib Muhammad bin Ali. Ketika sholat jenazahnya Habib Muhammad bin Ali, ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau langsung menghadap ke para makmum, yang waktu itu para makmum kebanyakan alawiyin, para habaib yang hadir. Beliau lihat, uskuru rabbakum. Beliau melihat bi'ainil basir, kama Habib Hasan bin Habib Ahmad bin Asal Atas nggak bisa lihat, tapi lihat dengan mata hati. Beliau berkata, uskuru rabbakum ya jamaah. Ente harus syukur sama Allah. Ma ra'ait fikum qati' wala tarikus shalah. Ana ndak lihat dari semua makmum ini yang putus silaturahim, yang ninggalin salat, yang semua. Hadza ni'mah 'azimah. Waktu baca manaqib itu subhanallah, kif kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Hind ada di tengah-tengah kita tuh salat dibilang. Hadza tarik shalah wa hadza qati', hadza la yukallim ahlu, hadza la yukallim ammu, wa hadza sudah putus, ndak karu-karuan. Itu termasuk zaman itu zaman keemasan, sampai ngomong seperti itu beliau. Nah, disebut di situ ada satu ulama namanya Habib Muhammad Al-Majdzub. Ya. Habib Muhammad Al-Majdzub itu juga seperti itu. Uminya ini ngeluh kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid.
Datang ke tempatnya Habib Ali bin Muhammad, ya Habib, tolong hada waladi Muhammad. Yasum nahar wa yaqumul lail. Kalau pagi puasa, kalau sum dahar, kalau malam jam 1 sudah bangun qiyamul lail. Khali yukhaffif ala nafsuh. Suruh dia ngurangi ibadahnya. Syuf. Kesian ibunya ini lihat anaknya ibadah sampai seperti itu. Kemudian katanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, la yuhummak, jangan khawatir, anak ketemu anak nasihati. Kemudian pas ketemu datang, kaliya waladi ta'al, karena beliau lebih tua, kaliya waladi ta'al. Karena ada apa ya Ami Abdul Qadir? Anak dengar ente Masya Allah, tasum menahar, wa taqumul lail, oh Masya Allah, ya ini khalas. Bas kalau bisa khafif syuaya. Asfik ala ummak, umi ente ini kesian, mikirin ente ibadah terus, kurangi sedikit. Puasanya yang som Dawud, jangan som dahar. 1 hari puasa, 1 hari buka. Qiyamul lail jangan mulai jam 1, jam 3, setengah 3. Kurangi, jangan terlalu banyak. Kemudian kata beliau ke Ami Abdul Qadir, ana baca visi Aris Salaf, bahwa ana dengar bahwa nanti Syekh Umar Muhdhar akan megang royah sendiri. Allah Muhammad Faqihil Muqaddam nanti membawa royah, membawa bendera sendiri dan para pencintanya di belakang. Kemudian ana dengar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas seperti itu. Imam Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, ana dengar mereka nanti dengan para pencintanya seperti kalamnya Syekh Abu Bakar, wa muhibbuna tahta liwana. Para yang cinta kepadaku nanti ada di benderaku. Maka wahai Ami Abdul Qadir, aku enggak ingin dompleng di bendera mereka. Aku ingin punya bendera sendiri nanti yaumul qiyamah. Maka Habib Abdul Qadir, subhanallah, isyil himmah. Sampai seperti itu semangat intinya. Anak enggak mau dengar kayak gini, anak enggak mau di bendera mereka. Asagi bagi yang ngasih mereka kesempatan untuk megang bendera detik ini masih kekal Allah Subhanahu wa taala. Maka aku enggak mau nunut ke mereka, enggak mau. Tapi anak kepingin megang bendera sendiri nanti. Maka Habib Abdul Qadir, sekarang aku yang akan nasihati umimu, aku akan katakan syuf ya Ummu fulan, Ummu Muhammad, wallahi waladak ahsan minni. Ente punya anak ahsan, himmah aliyah, semangat yang begitu tinggi sampai seperti itu. Karena Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu datang ke sebagian aulia, kemudian beliau itu minta doa, kali Habib, ana minta doa agar ana punya anak ini. Jadi Habib Umar Asy-Syatiri, Habib Umar Syatiri punya anak Habib Abdullah. Habib Umar pernah minta doa. Tanya kepada Habib Abdullah, "Kaliya waladi, ish bataga?" Ya, Habib Umar, abahnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri tanya kepada anaknya, "Kaliya waladi, ish bataga?" Nanti kalau besar mau jadi apa? Lihat Habib Abdullah bin Umar Syatiri, lihat abahnya alim, zahid, semuanya dapat. Galba agak kamat ya Bu, anak mau jadi kayak antum. Apa kata ayah lagi? Ya Allah, mengecewakan jawabanmu wahai Muhammad Abdullah. Kif, antum kurang apa wahai abah? Anak kepingin kayak antum. Ente tahu, dulu anak minta sama Allah untuk jadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Allah nggak ngasihnya kayak anak. Wah ente kalau minta kayak anak nanti dapat kayak apa? Ente punya semangat, ente punya cita-cita yang tinggi itu, lihat yang di atas, jangan lihat yang bawah, lihat yang di atas. Minta sama Allah kepingin magamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Habib Rahman Segaf beliau mengatakan apa? Kalian kif magam talamit ente. Beliau minta sama Allah enggak rendah, yang tinggi. Ana la ardo, aku enggak ridho ahad min muridi, satu daripada muridku punya magam seperti Abu Yazid Al-Bustami. Kif ada Abu Yazid Al-Bustami, anak kedudukannya tinggi, tapi mintanya sama Allah tinggi dia. Ya Allah, anak nggak mau muridku satu aja, kedudukannya sama Abu Yazid, anak minta di atasnya semua. Hakadha
Karena salaf seperti itu. Lihat yang atas, jangan lihat yang bawah kalau ibadah. Nanti punya murid, al-muhim mana punya murid ini, yang penting sholat terus cukup wis. Jadi ustadz alhamdulillah, tidak jadi ustadz ya wis. Ada himmah, daniyah. Ini punya himmah rendah. Ada lagi al-muhim mana punya murid, tidak murtad, wis alhamdulillah. Ya, pokoknya kue cukup wis. Tidak usah model, alhamdulillah wis. Karena ente harus punya anak bagaimana murid anak kayak Imam Syafi'i. Kif, tidak makul. Tidak makul itu bukan urusan ente. Asagi bagi itu urusannya Allah. Ketika kita minta ya Allah bagaimana auladi wa tullabi hadha aqal syai' fi ilm ka Syafi'i. Wa fil maqam mithl Syekh Umar Muhdar wal Imam Al-Haddad was Saggaf wa kulli syai'. Minta yang tinggi sama Allah. Supaya diberi, kalau enggak dapat mungkin separuhnya. Nah, tapi kalau kita mintanya ya Allah anak bagaimana auladi ustad kampung bas. Yang di kampung jadi ustad wis khair alhamdulillah. Al-muhim sarungan kopiahan was yakfi. Ya, kalau seperti itu ya nanti enggak dikasih sama Allah. Ya. Kemudian wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, dan daripada tanda orang yang celaka ya, kalau urusan din dia lihat yang bawah, enggak maju ya. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid din wa ila man dunahu fid dunya. Kalau tanda daripada orang yang bahagia, dia mandang yang atas urusan agama. Dia lihat yang atas kan Habib katakan. Jadi ente baca siar salaf itu supaya terpicu semangat kan fulan. Ana pengen agamahum, au fauqhum. Kalau bisa di atas mereka, enggak apa-apa. Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Kalau urusan dunia, jangan lihat yang fulus, lihat yang miskin. Alhamdulillah. Kalau fulan ada ente punya jajan dari orang tua ente sebulannya 100.000. Kali apa sedikit kalau ente lihat yang temen ente 400. Kalau Pak Abah ashabak 2 bulan 3 bulan orang tuanya nggak ngasih uang. Anak punya teman belajar sama anak di Hadramut 5 tahun, mulai berangkat sampai pulang abahnya nggak pernah ngasih uang hatta rupiah. Bayangkan ente 5 tahun nggak pernah. Wah ajib, karena umiknya nggak mampu, jadi dia anaknya taklim di Hadramut nggak pernah dikirimin uang, tapi kalau punya uang 10.000, 5.000 disedekahkan pahalanya buat anaknya yang di Hadramut taklim. Ya, kata. Jadi jangan lihat kalau anak punya apa cuma ngasih 50.000 sebulan, nggak cukup. Ini barang naik semua, bensin naik, dolar naik. Wa istakholak fi dolar ya waladi. Mahad ya bi indomie bi dolar rena wala hajah. Wis enggak usah ngurusi. Ya, ente kalau talabul ilm enggak tahu lah akhbar dunia wala akhbar hada matarif. Sudah ruwet ente. Oh, ini gimana nih 2019 ganti presiden apa ndak istakholak ente. Ente ngurusi ganti mudir apa ndak pondok ini, enggak usah ngurusi ganti presiden wala hajah istakholak ente. Ente talabul ilm ma'alaikil kitab wa mudarris bahasa. Kana al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas ketika seseorang ditanya, "Kaifa kana al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas? Asyuf ar-rajul hada galab warab." Galab warab. Sudah kalau ente duduk sama dia yang ada hati dan Allah, sudah enggak ada lain. Ente tulabul ilm la tushghil aqlak bi syai'in tafih. Ente sekarang ngurusin kitab, hafalan ini, terus tasfiyah, tazkiyah, wa dakwah bas. Jangan ngurusi yang enggak manfaat. Ente mau ini naik, ini mau turun, ini naik, ini turun. Tidak ada urusan ente. Ada yang santri datang ke anak. Kemudian mikir ya apa namanya. Ustaz, anak mau curhat. Ada apa? Walidi kerjaannya gini, istakholak ente. Kalau walidi sama walidati, istakholak, khalas ente tinggal dulu semua. Rewali tak syukulannya ente tinggal, umi ente masalah tinggal, semua tinggal, tidak usah ngurusi ente. Kan tolabul ilm mithal hadza pulang dari rumah baru tahu, hadza talak zaujatu, wa hadza mat, wa hadza wulid, baru tahu. Tidak ada khabar. Ente tidak 2 minggu sekali enggak dikasih HP wis bingung. Bukan akhbar. Ya, akhbarak ma yata'allaq bi rabbak wa bi nabiyika Muhammad basada. Kalau ente fokus, ente jadi nanti. Karena yang ente pikirin enggak ada manfaat buat ente.
Ente kelas kitab, talik kutubak, tahafat, hafalkan semuanya jadi peraturan. Kelas pulang ente bisa ngerubah semuanya. Ente bisa ngerubah. Cuman sekarang ente mikir tidak bisa ngerubah apa-apa. Ente ribut tapi ente nggak bisa merubah. Ente 5 tahun taklim sudah gena, sudah bisa jadi dai, ente pulang ente tughayyir alam. Ente rubah ini orang gini, ente pemikirannya orang ente rubah. Hakata. Fa insyaallah Allah yarzuqna sa'adata darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.